Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Banjar Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini saya juga seorang mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 50112246. Dan ini adalah salah satu tugas untuk diskusi sesi ke-10. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, silakan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesan kami terhadap implementasi pembelajaran kelompok ini sangat positif. Kami bangga melihat bahwa meskipun kami terpisah oleh jarak, anggota kami tetap aktif dan saling berbagi ide dan berkolaborasi dengan semangat tinggi. Kami melihat ini sebagai bukti bahwa kami telah berhasil membangun tim yang solid. Penggunaan Google Docs menjadi penyelamat kami, memungkinkan kami untuk bekerja sama secara efisien, melihat kontribusi real time dari setiap anggota, dan menjaga transparansi dalam setiap revisi dan proses penulisan. Namun, kami menghadapi kendala utama yang tidak terhindarkan. Yang pertama itu waktu, karena jarak yang berjauhan. Kendala ini bertekad kami untuk menemukan titik temu bagi pertemuan video atau melalui sinkronus. Akibatnya, sebagian besar komunikasi kami terbatas pada teks di Google Docs atau melalui chat WA group. Terkadang menimbulkan miskomunikasi karena sulitnya menangkap nada atau konteks diskusi yang cepat. Kami merasa alur pengambilan keputusan menjadi sedikit lebih lambat karena harus dilakukan secara asinkron. Oleh karena itu, saran perbaikan, kami fokus pada pengerjaan ulang proses online kami. Nah, kami perlu lebih disiplin dalam menggunakan fitur mode komentar dan saran di Google Docs untuk memastikan masukan kami jelas dan terarah. Selain itu, kami menyarankan untuk mengatur jam check-in inti. Nah, yang singkat, maksimalnya 30 menit untuk setiap minggu. Waktu ini tidak akan kami gunakan untuk pengerjaan teknis, melainkan khusus untuk menyepakati prioritas, memecahkan kebuntuan, dan check-in emosional agar ikatan tim tetap kuat, sehingga kami dapat mengatasi kendala jarak secara lebih efektif. Setelah berhasil membangun tim yang solid, penggunaan Google Docs menjadi penyelamat kami, memungkinkan kami untuk bekerja secara efisien, melihat kontribusi real time dari setiap anggota, dan jaga transparansi dan dalam setiap revisi dan proses penulisan. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada R2 artikel ilmiah yang telah disediakan pada sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Nah, secara fisiologis, sistem pendidikan dasar di Indonesia dan Finlandia memiliki perbedaan mendasar yang mempengaruhi struktur kurikulum dan suasana belajar. Sistem pendidikan di Indonesia secara umum cenderung diwarnai oleh semangat kompetisi dan antusiasme untuk melakukan persaingan antar lembaga dan antar individu. Hal ini terlihat dari adanya sistem rankingan siswa dan potensi tinggal kelas. Sebaliknya, Finlandia secara tegas menolak prinsip kompetisi dan lebih mengedepankan nilai kesetaraan, kepercayaan, tanggung jawab, dan kolaborasi antar warga negaranya. Namun belakangan ini, potensi tinggal kelas sudah mulai menjadi bayangan. Tetapi di beberapa sekolah masih terlihat adanya sistem rankingan siswa. Di sekolah saya khususnya, semangat kompetisi siswa tidak dapat dielakkan. Sistem rankingan juga belum bisa hilang sepenuhnya. Ada alasan yang membuat sistem rankingan ini tetap ada. Salah satu alasan yang sangat umum adalah agar siswa yang cerdas semakin semangat untuk belajar. Nah, kadang kita lupa ada siswa-siswa yang memang lamban, bukannya termotivasi dengan adanya sistem rankingan ini, tetapi malah merasa semakin tidak memiliki kemampuan atau merasa kehilangan rasa percaya diri.
Dari sisi beban belajar dan metode, perbedaan struktural juga sangat signifikan. Beban belajar mingguan di Indonesia berada di kisaran 40 jam per minggu, sementara Finlandia hanya sekitar 30 jam per minggu. Perbedaan waktu ini mencerminkan fokus pembelajaran. Indonesia cenderung menekankan pembelajaran yang banyak dalam kelas, dan pemberian tugas atau pekerjaan rumah hampir menjadi agenda rutin dalam setiap tatap muka. Nah, jika di sekolah saya, rekan-rekan guru sudah mulai mengurangi beban pekerjaan rumah untuk siswa. Mengingat saat ini kami melaksanakan pembelajaran 5 hari sekolah, di mana siswa mulai berada di sekolah itu kurang lebih mulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Maka kami memutuskan untuk tidak memberatkan kegiatan siswa selama berada di rumah, agar mereka dapat istirahat cukup dan kembali ke sekolah lagi esok hari dalam keadaan penuh semangat. Sementara itu, Finlandia berfokus pada metode problem solving dan secara sengaja tidak membebani siswa dengan banyak tugas. Selain itu, kualifikasi minimum guru di Finlandia adalah S2 atau master ya. Jauh lebih tinggi dibanding kualifikasi minimum di Indonesia, yaitu D4 atau S1 atau sarjana strata 1, yang menunjukkan investasi besar pada kualitas pendidik. Bahkan usia minimum untuk masuk pendidikan dasar di Finlandia adalah 7 tahun. Lebih tua dari Indonesia yang minimal 6 tahun di beberapa daerah. Kalau di sekolah saya sendiri, untuk kualifikasi guru semuanya rata-rata sudah sarjana 1 atau S1 ya. Membandingkan dengan negara maju di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang, kedua negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks sistem pendidikan global, di mana Korea Selatan berada di peringkat 1 dan Jepang di peringkat 2. Ini berdasarkan data di tahun 2014. Peringkat ini didasarkan pada nilai keterampilan kognitif dan pencapaian pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan di negara-negara ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kurikulum saja, tetapi juga oleh 3 subsistem utama. Yang pertama itu sosial, kemudian kebudayaan, dan yang ketiga itu ekonomi masyarakat yang mempengaruhi. Misalnya, alokasi pengeluaran publik Korea Selatan untuk pendidikan itu sekitar 20,27% dari total pengeluaran pemerintah, lebih besar dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat. Meskipun data spesifik kurikulum mereka tidak diuraikan, tingginya peringkat ini menunjukkan bahwa fokus pada pencapaian akademik dan keterampilan kognitif menjadi pilar penting dalam sistem pendidikan mereka. Baiklah, itu tadi pembahasan saya untuk 2 topik diskusi kita pada sesi 10 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.